Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Balas Dendam Istri Yang Tak Dianggap. Karya dari autor Kis, bab 97, Hukum Cadar. Bersama saya Sensen, selamat mendengarkan. Kalau begitu lepas cadar istrimu, agar aku tahu dia benar-benar istrimu atau istriku yang selama ini aku cari. Tantang Andreas membuat Aluna membeku. Wanita cantik itu mengeratkan pelukannya pada Vero, menandakan dirinya benar-benar gelisah saat ini. Dia belum siap kembali pada Andreas. Luka yang ditorehkan oleh pria itu masih menganga di hatinya. Cintanya begitu tulus ia berikan pada Andreas, namun pria tampan itu tega menyakitinya. Vero tersenyum simpul mendengar tantangan Andreas. Pria tampan itu menatap tajam Andreas. Kamu tidak berhak melihat wajah istriku. Menyuruh seorang muslimah melepaskan cadarnya, itu sama saja seperti kamu menelanjanginya di muka umum. Karena bagi seorang muslimah, cadar merupakan identitas mereka. Tegas Vero membuat Andreas mengepalkan tangannya erat. Pria tampan itu tetap kekeh ingin melihat wajah wanita bercadar di hadapannya ini. Tapi cadar tidak wajib hukumnya, jadi dia tidak akan berdosa bila melepasnya sebentar saja. Sanggah Andreas membuat Vero terkekeh kecil. Mohon maaf sebelumnya. Sepertinya pemahamanmu tentang agama masih minim. Cadar itu hukumnya memang tidak wajib, namun sangat dianjurkan untuk dipakai oleh para muslimah. Seperti istri-istri Rasulullah yang langsung memakai cadar ketika perintah dari Allah turun dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 53. Dalam ayat ini dapat menjelaskan bahwa terdapat syariat penggunaan cadar. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 53 yang artinya, apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab. Begitu juga dalam hadis Aisyah merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa ia berkata, ketika Nabi Muhammad SAW menikahi Safiyah, beliau melihat Aisyah mengenakan niqab atau cadar di tengah kerumunan para sahabat dan Nabi mengenalnya. Ibnu Sa'ad Tabaqat. Ini adalah dasarnya, ujarnya. Bahkan hampir semua ulama sepakat, hukum cadar akan berubah menjadi wajib apabila kecantikan seorang muslimah itu mampu menimbulkan fitnah. Maksudnya adalah, kecantikan seorang muslimah itu bisa membuat para pria bernafsu melihat kecantikannya. Begitu juga dengan suara menjadi aurat wanita. Seorang muslimah dianjurkan memakai nada yang tegas dan tidak boleh mendayu-dayu berbicara dengan laki-laki. Bahkan saking hebatnya Islam dalam menjaga dan mengistimewakan wanita, punggung tangannya pun dianjurkan untuk ditutup-tutupi. Karena ditakutkan, ada sebagian laki-laki yang sangat penasaran pada wanita bercadar. Ketika mereka melihat punggung tangan wanita itu bersih dan mulus, pastinya akan timbul rasa penasaran, sehingga mereka akan menebak-nebak dan membayangkan bagaimana kecantikan di balik cadar itu. Vero berkata tegas menatap tajam wajah tampan Andreas. Pria tampan itu tak pernah berniat merendahkan pemahaman ilmu agama Andreas. Dia hanya ingin meluruskan pemahaman Andreas. Dan bagiku, istriku adalah wanita tercantik yang pernah aku temui. Itulah sebabnya aku menyuruhnya memakai cadar agar kecantikannya hanya aku saja yang menikmatinya. Perlu kamu ketahui, setiap perintah yang keluar dari lisan seorang suami menjadi wajib bagi sang istri. Selama perintah itu dalam hal ketaatan kepada Allah dan tidak memudaratkan bagi sang istri. Tambah Vero dingin membuat Andreas bungkam 1000 bahasa. Aluna yang mendengarnya pun merasa hangat dalam hati. Vero baru saja memuji kecantikannya, suatu hal yang tak lagi pernah ia dengar setelah menikah dengan Andreas. Aku permisi dulu. Vero merangkul bahu Aluna membawa wanita cantik itu mengikuti langkahnya. Saat tiba di depan mobil, Vero segera membukakan pintu mobil untuk Aluna. Setelah wanita itu masuk, barulah Vero menutupnya. Tunggu. Andreas mencekal tangan Vero yang ingin masuk ke dalam mobilnya. Ada apa lagi? Tanya Vero lagi menautkan alisnya sebelah. Aku tidak bermaksud ingin melanjangi istrimu. Hanya saja aku benar-benar ingin memastikan wajahnya saja yang sangat mirip dengan istriku. Berikan aku kesempatan sekali saja untuk melihatnya. Andreas menatap Vero penuh harap. Pria tampan itu rela menurunkan harga dirinya dengan mengemis pada Vero agar diizinkan melihat wajah Aluna yang tertutup cadar itu. Lalu, bila mirip, apa yang akan kamu lakukan? Merebut istriku? Tukas Vero membuat Andreas terdiam. Aku hanya ingin minta maaf. Kumam Andreas pelan namun masih terdengar oleh telinga Vero. Maaf,
Aku sedang buru-buru. Satu saranku bila memang kamu ingin mencari istrimu, dekatkan dirimu dengan Sang Pencipta, karena Dia yang paling tahu di mana keberadaan istrimu. Mengadulah padanya bahwa kamu sedang mencintai salah satu ciptaannya, dan memohonlah agar kamu dipertemukan dengan ciptaannya itu meski tidak di dunia, tapi bisa di akhirat. Vero menepuk pundak Andreas lalu segera masuk ke dalam mobilnya. Andreas menatap nanar mobil Vero yang perlahan menghilang dalam pandangannya. Pria tampan itu menjatuhkan setitik air matanya, lalu segera menghapusnya. Apa aku terlalu merindukan Alona, sehingga aku berhalusinasi tadi? Lalu kenapa pria itu memberikan aku saran yang penuh teka-teki di dalamnya? Aku yakin, wanita tadi adalah Alona. Aku akan berusaha mencarimu, sayang. Kumam Andreas penuh tekad. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.